di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan, mulai dari pengertiannya, hierarki urutannya, dan penjelasannya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang sifatnya mengikat, memaksa semua orang untuk mematuhi, dan dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwasannya peraturan perundang-undangan itu memiliki urutan. Di dalam bab 3 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa jenis dan hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan. Urutan yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kota atau kabupaten. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tata urutan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar konstitusi. Hukum dasar yang tertulis merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan nasional. DUD ini merupakan aturan yang paling tinggi di Indonesia. Segala aturan yang ada di Indonesia harus melihat Undang-Undang Dasar dulu. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. Selanjutnya ada undang-undang atau disingkat dengan UU. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi undang-undang atau UU itu dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Apabila salah satu tidak setuju, maka undang-undang tidak bisa dibentuk. Contoh undang-undang adalah undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu merupakan aturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ehwal yang genting dan memaksa. Perpu ini diajukan ke DPR. Dalam persidangan, DPR dapat menolak maupun menerima Perpu tanpa perubahan. Bila disetujui DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Yang keenam ada PP atau peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Contoh dari PP atau peraturan pemerintah adalah peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar terkait penanganan COVID-19 atau COVID-19. Peraturan pemerintah ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, kepegawaian, kesehatan yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan presiden atau Perpres ini fungsinya untuk menjalankan aturan dari pemerintahan. Selanjutnya adalah Perda atau peraturan daerah. Perda ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Perda provinsi dan yang kedua ada Perda daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau Perda pada tingkat provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR daerah provinsi dengan persetujuan gubernur. Sedangkan peraturan daerah atau Perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR daerah kabupaten atau
kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Nah, dari sini pasti kalian sedikit banyak sudah paham mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang peraturan perundang-undangan, kerjakan soal berikut ini. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.